kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menceritakan kondisi terkini di Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor. Saya tidak bisa membayangkan. Dirinya pun tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kondisi terkini Aceh. Dirinya pun tak mempersoalkan terkait status bencana nasional yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan memilih fokus pada penyaluran bantuan bagi warga Aceh yang terdampak dan masih terisolir. Semoga bantuan dapat apa ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Seperti itu. Gubernur yang akrab disapa dengan Mualim ini juga mengaku kecewa terhadap sejumlah pemimpin daerah di Aceh yang dianggap lari dari tanggung jawabnya saat bencana melanda warganya. Bupati Aceh yang seperti itu ya kembali kanan aja. Buat apa ya seperti itulah memimpin rakyat itu tidak fokus ya, tidak dapat tanggung jawab. Nah, masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Ada yang karaoke malah. Itulah lebih kurang. BPP sendiri mencatat hingga Rabu malam sebanyak 894.501 orang mengungsi akibat bencana banjir dan longsor Sumatera, di mana sebagian besar pengungsi berada di Banda Aceh. Dari Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pasca bencana banjir di Aceh, kita bergabung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Aceh Tamiang. Ya, Salam, apakah jalur yang terisolasi kini sudah bisa dilalui oleh warga di sana? Ya, Safa, Zila, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Payaawi di Aceh Tamiang usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu. Padahal di tempat kami melaporkan ini sebelumnya tidak pernah terjadi banjir sama sekali. Dan ketika beberapa waktu yang lalu ini diterjang banjir, bahkan ketinggiannya ini mencapai 2-3 meter yang menyebabkan akses jalan di jalur utama di Aceh Tamiang ini menjadi terputus sehingga beberapa desa maupun juga beberapa kawasan begitu di Aceh Tamiang ini terisolir dan sulit untuk bisa mendapatkan bantuan. Namun kini untuk akses jalan ini sudah bisa dilalui meskipun juga masih terdapat terkendala. Di mana memang kalau kita lihat di belakang saya ini terdapat adanya rumah yang terhanyut hingga ke tengah jalan. Dan tidak hanya itu, di banjir bandang kemarin juga turut membawa material seperti puing-puing reruntuhan maupun juga puing-puing dari gelondongan kayu, kemudian juga lumpur dan juga tanah yang mengendap di bagian tengah jalan yang menyebabkan ini akses kendaraan sulit untuk melintas. Namun kini sudah mulai diperbaiki secara perlahan, masih meninggalkan adanya rumah yang berada di tengah jalan sehingga untuk akses kendaraan ketika melintasi di Desa Payaawi ini, kendaraan ini harus mengalah secara bergantian karena akses jalan yang bisa dilintasi ini hanya satu jalur ini saja. Ketika terjadi adanya arus lalu lintas ini sudah mulai padat, mau tidak mau ini harus bergantian untuk kendaraan yang melintasnya. Tidak hanya itu, Syafa, Zila, dan juga pemirsa, memang saat ini juga terlihat sejumlah masyarakat tengah untuk memotong bagian serpihan puing-puing dari kayu yang terbawa akibat arus banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang disampaikan bahwa untuk puing-puing ini nantinya akan digunakan oleh warga untuk membangun tenda-tenda darurat yang dibangun secara mandiri begitu, maupun juga untuk membuat api unggun karena memang warga ini tidak tahu lagi harus bagaimana. Hingga saat ini pun listrik juga belum mengalir secara merata yang mengakibatkan warga mau tidak mau ketika malam ini terjadi udara yang dingin, warga harus membuat api unggun untuk membuat kehangatan bagi tubuh dan juga menghindari adanya nyamuk yang memang banyak sekali ketika malam hari tiba ini. Siapa, Zila? Baik, terima kasih. Salam Pulungan atas laporan Anda langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga rela antre berdesakan untuk mendapatkan bantuan logistik di posko darurat kantor Bupati Tamiang, Aceh.
Dan tercatat lebih dari 200.000 warga mengungsi, sementara 36.000 warga lain yang terdampak namun tidak mengungsi. Dan berikut laporan rekan jurnalis Anissa Rizkia bersama juru kamera Rama Romadona. Pemirsa, inilah kondisi posko yang didirikan di kantor Bupati Tamiang Aceh. Kondisinya memang sudah dipadati oleh pendistribusian, yaitu barang-barang logistik yang akan didistribusikan kepada warga Tamiang Aceh, yang mana sampai hari ini warga pun masih banyak yang mengungsi. Namun ada beberapa warga yang memilih untuk kembali ke tempat tinggal untuk membersihkan sisa-sisa lumpur. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu warga di sini, yaitu Ibu. Boleh diperkenalkan nama siapa Ibu dan juga tinggalnya di daerah mana ini? Saya Yuli Ananda, tinggalnya di Desa Senebok Cantik, Kecamatan Manyak Pahit. Ya, bisa diceritakan sedikit Bu mengenai apa dampak yang saat ini Ibu rasakan? Ya, dampaknya ya seperti dari pangan kami mudah untuk dapatkan karena nggak ada lagi, maksudnya kedai-kedai yang terbuka gitu untuk kami beli pangan. Kami kalau mau beli makanan harus ke Langsa dengan bensin yang cukup susah didapatkan, dengan harus mengantri, ya kan, dengan rumah yang nggak tahulah lumpurnya kayak mana. Habis itu dampak lagi anak-anak kami yang belum bisa sekolah karena sekolahnya masih berantakan. Di alat-alat sekolah pun udah banyak yang hancur, Bu. Nggak tahu bilang lah. Maksudnya untuk anak-anak aja, anak-anak Aceh sekarang sangat berduka rasanya. Makanya ada bantuan kayak gini disalurkan ke kampung-kampung. Alhamdulillah Bu bantuannya. Baik Ibu, sekali lagi tentunya dengan berat hati kami juga sangat merasakan kesedihan yang Ibu beserta warga Tamiang Aceh rasakan hingga hari ini. Kami juga berharap semoga pemerintah segera memberikan bantuan dan juga bisa segera mendirikan sekolah. Yang tadi Ibu juga katakan bahwa seluruh sekolah yang ada di Tamiang Aceh ini terdampak dari banjir dan juga longsor, sehingga anak-anak di sini masih bersekolah di tenda darurat yang didirikan oleh pemerintah setempat. Dan selain itu juga memang pemirsa, kalau dilihat di layar televisi Anda, Rama Romadona juga akan memperlihatkan ini merupakan warga yang sedang mengantri begitu ya untuk mendapatkan bantuan. Mereka sangat membutuhkan sekali bantuan logistik, terutama obat-obatan dan juga kebutuhan bayi serta kebutuhan untuk para wanita. Selain itu juga akses jalan yang saat ini masih menjadi salah satu faktor begitu yang harus segera diberikan solusi kepada pemerintah untuk bisa membuka akses jalan kembali untuk bisa dilalui oleh warga yang ada di Tamiang Aceh. Semoga kita berharap segera pulih Tamiang Aceh dan juga selain itu juga wilayah Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Dari Tamiang Aceh, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, sementara itu banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, luapan Sungai Batang Kuranji merendam permukiman warga hingga memutuskan akses jalan menuju lokasi. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Batang Kuranji hingga ke permukiman warga di Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu, ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Putusnya akses jalan menuju permukiman warga membuat puluhan warga yang berada di kawasan tersebut terisolir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.